Yang paling saya ingat waktu yang saya touring ke Aceh. Waktu saya touring ke Aceh sama Ridwan Hanif. Lagi nyetir enak-enak. Set. Tiba-tiba saya ingat banget Ridwan waktu itu kalau nggak salah pakai jaket oranye. Ada orang di pinggir jalan lagi berdiri pakai jaket warna oranye. Yang saya ingat itu kayak jaketnya Ridwan lah berkata. Berdiri megang koper. Ingat buat persis bener saya ingatnya. Tapi nggak ada kepalanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Mas Ton di channel YouTube Alur Kehidupan. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Kali ini di studio udah ada seorang narasumber. Yang menariknya, beliau baru pertama kali menceritakan pengalaman horornya. Langsung saja kita sambut narasumbernya, Om Palaseno. Anda lagi? Saya lagi. Ini YouTuber udah punya nama dan udah terkenal ya Mas ya. Terima kasih Mas udah mampir. Saya yang terima kasih diundang ke sini karena ini pengalaman pertama saya diundang podcast horor dengan setup yang ternyata luar biasa juga horor ya. Ini ada beginian di sini. Oke, Om Pala. Kalau udah duduk di sini tuh apa tuh? Ya harus punya cerita-cerita yang mistis lah ya. Namanya juga podcast horor ya? Podcast horor, iya. Kalau cerita mistis sebenarnya nggak banyak, Om. Cuman adalah pengalaman-pengalaman yang sebenarnya bukan saya rasain pribadi, tapi bareng-bareng. Itu pernah saya tulis juga di threadnya Kaskus sekitar 2011-an lah. Itu pengalaman naik gunung pertama ke Gunung Gede waktu itu. Itu kita berdelapan atau bersembilan saya lupa pokoknya. Ramean ya? Ramean, dan itu kita semua pemula. Semuanya pemula? Semua pemula. Dan waktu itu kan modal juga nekat? Modal nekat, modal bersembilan, cuman bawa satu tenda, sisanya pakai terpal. Pakai terpal? Jadi kayak warung pecel lele. Mau bikin pecel lele tuh? Makanya di atas gunung. Nah itu 2011 pengalaman naik gunung pertama. Yang pernah naik Gunung Gede itu kalau nggak salah baru 2 orang. Yang tahu jalur lah, kita naik lewat jalur Gunung Putri namanya. Kalau Mas pernah dengar, kita naik lewat jalur Gunung Putri. Awalnya santai-santai aja, normal-normal aja, kayak pendakian biasa aja gitu ya. Cuman di perjalanan, tengah perjalanan ada yang sakit, ada yang asmanya kambuh. Padahal belum naik ya? Belum naik. Baru perjalanan ya. Pas lagi nanjak di jalur Putrinya, kita kan nginep semalam dulu di base camp karena waktu itu naik bus sampai ke jalur pendakian Gunung Putri itu di base campnya malam. Itu tahun berapa? 2011. Masih naik bis? 2011. 2011. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu ya. Sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, naik bareng-bareng ke sana, naik bus sampai ke jalur Gunung Putri di base campnya, kita nginep dulu semalam. Dan nginepnya tuh nggak buka tenda, kita bener-bener beratapkan langit. Udah nginep semalam. Atap langit? Tikernya iya, terpal aja seadanya deh kita waktu itu. Nah, akhirnya nanjak itu baru mulai besoknya itu sekitar jam 8 perjalanan. Nah, karena kira-kira kalau ke Gunung Gede via jalur Putri itu kalau nggak salah 7-8 jam lah sampai atas tuh. Kita naik, itu perjalanan jalur Gunung Putri ada yang capek. Karena kan kalau Gunung Putri kan jalurnya lumayan ya, nanjak terus juga ada beberapa titik ada satu titik kita harus pakai tambang naiknya, pakai tambang gitu. Saking ekstrimnya ya? Saking ekstrimnya, dan kita semua pemula gitu, cuma ada 1 orang doang yang mereka tahu jalur. Ada yang asmanya kambuh juga selama perjalanan, jadi kayak lelah banget lah, capek banget. Akhirnya kita baru nyampe di Lembah Surya Kencana. Lembah Surya Kencana itu memang area kemburan yang luas banget Mas di Gunung Gede itu. Kayak itu udah gitu. Kayak hamparan luas. Hamparan luas gitu, dan itu udah mendekati puncak Gunung Gede sebenarnya. Udah tinggal jalan lagi ke puncak itu sekitar 15 menit sampai 45 menit lah. Kita sampai itu harusnya 8 jam, berarti kan kalau jalan jam 7 paling enggak kita nyampe jam 2-an lah. Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Iya. Kita sampai sana itu
udah kena hujan nyampe jam 5 sore kalau nggak salah sampai ke itu. Nah sebelum nyampe ke Lembah Surya Kencana ketemu ini mas, makhluk hidup tapi makhluk hidup bukan jadi-jadian. Kita meyakini itu beneran, tapi bentuknya macan kumbang. Kita ngelihat rame-rame beneran ada gitu. Semuanya ngelihat tapi berarti? Semuanya ngelihat, karena kita tiba-tiba yang paling depan berhenti dulu nih. Taruh, diam dulu kata dia. Diam dulu. Kenapa? Itu depan ada macan. Yang depan udah mau ngeluarin pisau, udah tenang aja, santai. Diam, kita lihat-lihatan sama macannya, kan lumayan horor juga. Itu bisa dibilang horor juga maksudnya? Bisa. Karena ada berdua sama macan, kita diam-diaman. Ternyata macannya ya paham kali ya ini, maksudnya nggak ganggu atau nggak ada niatan jahat juga. Akhirnya macannya ya lari sendiri, turun sendiri ke gunung karena memang masih habitatnya kan. Perjalanan terus masuk ke Lembah Surya Kencana, diguyur hujan juga, diguyur gerimis lah. Akhirnya kita bikin tenda, cuma 1 tenda mas, kapasitasnya 3 orang kalau nggak salah. Nah sisanya pada 9 orang ya? Padahal 9 orang, bayangin kita senekat itu waktu itu. Karena memang ya ada orang yang suka naik gunung, dia udah banyak lah. Cuman belum se-viral sekarang lah orang naik gunung gitu kan. Itu tenda cuman kapasitas 3 orang, diisi saya sama yang 1 sakit, sama 1 lagi yang memang kurang fit juga lah kalau nggak salah di tenda itu. Sisanya di terpal. Kejadian horor baru dimulai malamnya mas. Jadi posisinya itu yang tidur di terpal itu keluar mau kencing ceritanya, mau kencing. Itu saya juga masih inget apa enggak, ada pohon gede yang nggak ada dahan sama daunnya. Itu pas dia lagi kencing karena si orang ini memang bisa silat. Artinya kan dia memang mendalami mungkin ilmu tenaga dalam, spiritual gitu ya. Ngelihat dia ada Mbak Kunti lagi duduk. Diusirlah sama dia pakai pasir, nggak kabur-kabur. Ya udah ditinggalin aja sama dia. Katanya baru malamnya baru nggak ada lagi. Nah seperti itu doang mas kejadian horor yang di gunung. Cuman itu kan seperti biasa ya, maksudnya orang-orang yang naik gunung terus mengalami kejadian horor itu atau kejadian yang aneh biasanya akan menceritakannya nanti. Setelah di bawah ya. Setelah di bawah. Kalau di atas turun, emang nggak boleh cerita. Nggak boleh cerita. Akhirnya ya pas turun tuh baru dapat cerita yang kuntilanak segala macam, terus juga kondisi kita juga mungkin capek. Nah setelah itu saya pulang ke Jakarta kan. Ini yang kejadian horor kedua. Jadi tapi setelah pulang. Jadi waktu saya naik gunung itu yang tahu cuman keluarga saya lah, ibu sama bapak di rumah. Nah pas saya lagi naik gunung itu ada tetangga rumah lah, tiba-tiba nyamperin ibu saya. Dia bilang gini, si Yuda kan panggilnya kalau di rumah Yuda kan. Iya. Si Yuda lagi naik gunung. Iya, aku tahu gitu. Enggak, saya mimpi, kata dia. Mimpi apa, kata dia. Kata ibu saya, mimpi ada salah satu anggota pendakian gunung itu hilang. Wah, kata ibu saya gitu kan. Untung udah pulang semua, udah aman semua. Ciri-cirinya gimana katanya waktu di mimpi itu? Pakai baju putih sama celana pendek, Bu, katanya. Hilang pokoknya masuk gua, katanya nyasar, katanya. Wah, kata ibu saya, tapi kan maksudnya udah pulang juga kan. Baju putih, terus diceritain lah ke saya, ibu saya cerita ke saya, katanya yang mimpi ngeliat itu. Baju putih, saya ngeliat dokumentasi kan, dulu dokumentasi juga masih terbatas lah. Zaman dulu kan. Lihat tuh foto-foto selama pendakian. Pakai baju putih kayaknya saya doang itu. Oh, Empala doang? Iya, saya doang pakai baju putih. Tapi kan di mimpi celana pendek, sementara saya pakai celana panjang. Tapi celana panjangnya digulung. Oh, digulung. Jadi celana pendek. Jadi celana pendek juga sebenarnya ya? Wah udah kan, maksudnya ya alhamdulillah sih selamat semua sih, maksudnya nggak yang gimana. Udah gitu, cerita masih berlanjut mas. Itu cerita saya masukin ke thread Kaskus itu, lumayan rame. Dibahas deh tuh sama beberapa pendaki yang senior lah berkata, yang udah sering daki Gunung Gede. Dibilang bahwa nggak mungkin di Surya Kencana itu ada Mbak Kunti. Nggak mungkin katanya, karena mitosnya Lembah Surya Kencana itu dijaga sama yang Surya Kencana itu. Makanya mitosnya kan beberapa kalau misalkan orang naik Gunung Gede itu dia camping di Lembah Surya Kencana itu, kalau misalkan orang yang nggak beres seperti kata ngomong jorok lah selama pendakian itu akan digangguin sama di luar tendanya itu dikelilingin sama pasukan kuda, bunyi kuda lari gitu. Sementara kan nggak mungkin ada. Nah katanya memang kalau di Gunung Gede itu di Lembah Surya Kencana itu nggak mungkin digangguin sama makhluk halus lain karena memang dijaga. Kemungkinan dia ngikutin dari bawah, ngikutin orang yang lagi sakit.
Oh, emang karena kebetulan juga ada yang sakit ya? Ada yang sakit. Nah, ini saya baru ingat lagi, kayaknya Mbak Kuntinya nggak cuma satu waktu itu. Bisa ada 2 atau 3 gitu katanya. Seingat-ingat saya. Nah, emang setelah ditanya-tanya lagi, tanya ke teman saya, iya dia mau masukin ke yang lagi sakit. Untungnya tidak kejadian. Tapi waktu di atas itu yang kan yang melihat pesilatnya itu ya, yang bisa silat itu. Yang lain bisa ngeliat juga nggak sih? Anak-anak yang lain sih nggak ada yang merasa atau ngeliat ya. Karena mungkin juga udah masa bodoh kali. Tapi yang lihat cuma satu orang itu. Cuma satu orang itu. Memang kondisinya juga mencekam juga sih waktu naik itu. Sepi, nggak ada yang naik. Ada beberapa, cuman tendanya rada jauh. Kita tendanya di pinggiran dekat jalur ke puncak. Dan pakai terpal pula. Pakai terpal pula dan untungnya nggak ada yang. Nekat banget itu. Nggak ada yang lewat lah malam itu karena hujan, seharian hujan kan dingin juga. Ya intinya kalau saya pribadi sih ya, memahaminya kalau misalkan kita lagi capek, fisik lagi capek dan itu kondisi juga down gitu kan, nggak nyangka ternyata naik gunung itu seberat itu, pasti akan ngelihat yang aneh-aneh. Tapi memang di trade Kaskus itu disangkal sama yang udah pada senior nggak mungkin mas, apa ada Mbak Kunti di atas tuh nggak mungkin, dibilang gitu. Intinya adalah ya kita diikutin dari bawah lah artinya, ditempelin dan memang mau masuk ke temen saya yang lagi sakit itu kebetulan. Ya gitu doang. Kalau waktu yang cerita pertama itu karena jujur aja mas, pengalaman horor saya sih jarang yang benar-benar bisa ngelihat ya. Dan nggak pengen juga. Karena lumayan ngeri juga lah. Selama ini kan kalau horor kan takutnya jump scare, ngagetin segala macam, itu membahayakan. Yang paling saya ingat waktu yang saya touring ke Aceh. Masih baru berarti 2019. Waktu saya touring ke Aceh sama Ridwan. Itu kondisinya kita kan memang kalau waktu yang touring itu berdua sama Ridwan satu mobil itu batas perjalanan saya tentuin maksimal 7 jam. Waktu itu jam 7 malam baru udah sampai Melaboh. Ini hanya berdua sama Ridwan Hanif. Udah sampai Melaboh. Kita istirahat, saya bilang sama Ridwan, "Wan, gimana mau nginep sini atau mau bablas sampai ke Banda?" Saya bilang Banda Aceh. Kata Ridwan, "Lanjut aja sampai Banda deh, kita tukeran dulu. Lu masih kuat nggak?" Ya udah lu duluan nyetir. Nah akhirnya dari Melaboh Ridwan nyetir sampai sekitar jam 11:30. Itu udah deket banget kalau nggak salah sama Banda Aceh. Nggak tahu daerah mananya, nggak tahu karena ngeblank juga. Cuma ngikutin map. Itu pokoknya jalurnya berkelok, jalanannya bagus, berkelok. Terus pokoknya ya, kalau di sana kan aspalnya mulus. Oh bagus banget. Mantep banget. Parah. Pokoknya masuk setelah Sumatera Utara masuk ke Aceh, pokoknya Kabupaten Aceh itu bagus asalnya. Nah, berkelok mulus, saya udah gantian sama Ridwan kan, saya lagi nyetir. Ridwan tidur di belakang kan karena settingan mobilnya kan pakai mobil expander cross waktu itu. Di belakang tuh dibikin kasur. Jadi rata semua joknya, Ridwan tidur di belakang. Saya nyetir sendiri. Nyaman banget. Nah, nyaman banget, udah pulas dia. Wah, pulas kan saya sendiri. Itu jalur nggak ada siapa-siapa tuh. Mobil juga 1-2 paling yang papasan sama kita. Lagi nyetir enak-enak, set. Tiba-tiba itu kan lampu mobil terang banget ya, udah dimodif jadi yang sorot itu bagus lah. Lagi nyetir, saya ingat banget Ridwan waktu itu kalau nggak salah pakai jaket oranye yang ala dia atau enggak saya lupa. Pokoknya saya ngeliat di pinggir jalan sebelah kanan, berarti kan seberang-seberangan nih. Ini lagi kelok-kelokan begini nih, saya kesorot. Ada orang di pinggir jalan lagi berdiri. Pakai jaket warna oranye yang saya ingat itu kayak jaketnya Ridwan lah mereka kata. Berdiri megang koper, ingat buat persis bener saya ingat nih, tapi nggak ada kepalanya. Gila. Gimana itu? Itu di perjalanan tuh. Aduh, apa ini? Sambil nyetir kayak belok-belok. Nggak coba disamperin om? Wah, itu nggak ada keberanian. Ridwan pulas di belakang, udahlah, udah nyetir, akhirnya nyampe lah depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Nyampe situ saya melipir dulu ke Indomaret. Itu tadi apa yang mikirin? Karena jujur aja pengalaman ngelihat langsung makhluk halus tuh nggak ada lah, jarang banget lah. Itu benar-benar jelas dan sampai sekarang saya masih ingat. Itu apa ya, jelas banget. Ini dalam misi apa ke Banda Aceh? Waktu itu kan Mitsubishi baru ngeluarin Expander Cross. Nah Ridwan beli, iseng mau coba-coba aja. Ya. Nyobain ke tujuan terakhir kita ke kilometer 0 Sabang.
Nah itu malam-malam kejadian pas banget besokannya tuh mau nyebrang ke Sabang, udah tinggal finishnya lah berkata. Malah ada kejadian horor karena kan saya waktu perjalanan itu berapa hari ya? 5 hari lah, 5 hari. Saya lewatnya dari Palembang, Bengkulu, Lubuk Linggau, terus jalur barat semua nggak lewat timur. Baru kejadian hari terakhir. Kejadian Melihat horor-horor begitu, aduh ampun. Bahkan kita kalau tidur itu nggak pernah di hotel mas. 2 kali doang kalau di hotel, di Padang sama di Banda, di ini Danau Toba. Kita selalu tidur di mobil. Nggak pernah digangguin tuh sama yang gitu-gitu. Nggak pernah sama sekali. Tidur di mobil atau di masjid lah. Wah, pas lagi di jalan saya ditambahin begitu. Kadang hari terakhir itu. Hari terakhir, mereka malam itu, dini hari itu saya tinggal nunggu kapal pertama nyebrang ke Sabang, malah ditampakin begitu. Dapat surprise ya? Dapat surprise di perjalanan tuh aneh Om banget. Ridwan tahu cerita ini? Ridwan nggak saya ceritain, nggak diceritain. saya ceritain. Intinya mah, udahlah lu tidur aja di jalan. Terima kasih buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, buat kawan-kawan yang mau kaos Dekuro, silahkan kunjungi tokonya di Kaos Murah Super, ada di Shopee dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.